Satu hal yang mungkin belum banyak saya ungkap itu karena kesaksiannya Bu Sri Adiningsih itu. Dia jelas mengatakan saya itu tamat SMA dan masuk GM 81. Kalau Jokowi 80, tapi Jokowi ngaku seangkatan, itu bagaimana? Eko Pajul ini kan yang terbukti membawa itu ke pasar pramuka. Tapi kayaknya lenyap itu orangnya, nggak pernah ngomong apa-apa lagi sekarang kan. Yang bisa mengejar itu kan Bang Rustam ini. Tapi kalau orangnya saya setuju, cocok itu. Kalau kita bisa kejar Eko Pajul ini, Jokowi makin nggak bisa apa-apa. Pak Prabowo dibohongi juga oleh Jarkowi Jarkosok ini. Nah, sampai berapa kali kan gagal gara-gara Jarkowi Jarkosok ini. Nah, artinya memang Jokowi ini orang jahat gitu loh. Ya, Mas Bambang, kita mau bertanya nih, perkembangan masalah ijazah Pak Jokowi itu kan makin lama makin kesini itu kayaknya makin panas. Kita tahu ada tadinya ada 8 tersangka, sekarang tinggal 5. Dan kemudian juga ada upaya-upaya dari pihak Jokowi katanya untuk bagaimana semua tersangka ini melakukan restoratif justice biar nggak sampai ke pengadilan. Nah, Mas Bambang sebagai orang yang pertama kali mengangkat ijazahnya Pak Jokowi, bagaimana melihat kondisi sekarang ini, Mas Bambang? Ya, saya dengan tegas menyatakan bahwa apa yang sudah saya nyatakan itu sudah final. Walaupun mereka sekarang ini macam-macam gitu, ada yang mau restoratif justice, macam-macam gitu, ya saya nggak tergantung pada mereka. Bahkan buku saya tentang Jokowi ini kan sudah 2 yang jadi. Termasuk yang soal ijazah itu sudah jadi, Jokowi ada kabar 2 itu toh. Itu aja yang akan saya kembangkan lagi, saya produksi lagi dengan bantuan teman-teman ini. Nah, terutama bantuan Pak Rustam ini. Jadi akan nulis buku satu lagi, Mas Bambang? Yang 2 itu kan sudah jadi, Jokowi ada kabar 1 dan 2. Yang ketiga ini tergantung situasinya. Kalau misalnya nanti jadi ditulis, kira-kira apa yang akan menjadi topik utama dari buku itu, Mas Bambang? Ya, persidangan saya yang saya anggap nggak karuan itu toh. Terus sampai perkembangan terakhir ini. Nah, kalau dari semua kejadian yang terjadi sekarang, menurut Mas Bambang, apa yang paling Mas Bambang garis bawahi ya, yang menurut Bambang ini penting sekali untuk saya ungkap agar kasus ijazah ini bisa selesai? Satu hal yang mungkin belum banyak saya ungkap itu karena kesaksiannya Bu Sri Adiningsih itu. Dia jelas mengatakan saya itu tamat SMA dan masuk GM 81. Kalau Jokowi 80, tapi Jokowi ngaku seangkatan, itu bagaimana? Nanti itu yang akan saya omongkan banyak lagi itu, Bu Sri Adiningsih itu. Bu Sri Adiningsih itu siapa, Mas Bambang? Bisa Iya, mantan ketua itu toh, ketua apa itu, penasihat presiden itu loh. Mas Bambang, dengan kondisi yang sekarang ya, kan perjuangan Mas Bambang ini jelas berat sekali ya. Nah, kira-kira selain menulis buku, ada langkah lain nggak yang akan dilakukan Mas Bambang? Saya itu kan dalam wacana-wacana politik di Blora ini mau nyalon wakil bupati gitu. Ya, luar biasa. Dan sukses, dan saya minta dukungan teman-teman Jakarta juga gitu. Terutama nih Bang Rustam ini nanti harus jadi itu. Tapi itu masih tahun 25. 29. Nanti dari partai mana, Mas Bambang? Saya kan cuma calon wakil bupati. Bisa ikut bupatinya itu. Bupatinya. Nah, kira-kira akan berpasangan dengan siapa nanti? Ada gambaran nggak sekarang? Udah, sekarang wakil bupati beliau. Oh, boleh sebutin namanya dong, Mas Bambang?
itu adiknya Pak itu, Pak polisi yang siapa itu? Yang kabar sistem kemarin. Siapa itu? Ya, pokoknya itulah. Ya. Mantap. Kita dukung. Menarik kalau Mas Bambang nanti jadi wakil bupati, insya Allah jadi gitu ya. Waduh, ini pasti tantangan buat Mas Bambang sebagai orang yang mengungkap ijazahnya Pak Jokowi itu akan sangat besar dan bisa jadi nanti pencalonannya akan dijegal misalnya gitu ya. Kira-kira langkah antisipasinya apa? Itu urusannya Pak Agus gitu. Jadi calon bupatinya ini kan saudara kandungnya Pak Agus gitu. Bagus ya. Pak Agus itu yang sekarang Menteri Imigrasi itu. Oh, oke. Oke, artinya Mas Bambang saya sudah siap ya Mas? Saya siap. Asal saya diberi umur panjang sampai 29 karena itu masih 29 kan. Amin. Berarti Mas Bambang harus menjaga kesehatan Mas Bambang ya. Iya. Mas, kemarin itu kan ada acara di DPR. Nah, Mas Bambang hadir. Apa yang membuat memotivasi Mas Bambang hadir di situ dan kira-kira apa yang ingin dicapai dari orasi? Enggak orasi ya, tapi dari apa yang disampaikan di sana. Iya. Pokoknya saya memberi semangat sama teman-teman. Ayo gempur terus gitu. Saya yang sudah setengah lumpuh aja gini masih datang kok gitu loh. Menjadi semangat, motivasi aja itu. Iya. Mas Bambang, kalau kita melihat dari aksi massa yang kemarin kan kita lihat bahwa massanya itu aja. Ya. Di Solo pun mungkin ada pergerakan tapi kan nggak banyak gitu ya. Sebetulnya menurut Mas Bambang apa sih yang menyebabkan kok masyarakat agak cenderung kurang aware dengan masalah ijazah Pak Jokowi? Iya, mereka sebenarnya itu tanda positif juga. Gua gak perlu ikut-ikut, tapi gua dukung yang mereka yang tampil itu. Bagus juga, gak perlu mereka ikut-ikut. Kalau itu kan malah kacau nanti. Mau ngomong apa, mereka gak punya banyak gitu. Yang penting yang turun ke lapangan ini, yang di bawah Bang Rustam ini yang kemarin itu, ya harus disupport. Oke, kita sekarang ke Mas Rustam dulu, Ya. Bang Rustam dulu nih. Bang Rustam ini kan sebagai tersangka kasus ijazah, ya kan, sampai sekarang juga status itu masih melekat, akan tetapi memang kesannya kasusnya itu menggantung ya. Nah, Mas Rustam sendiri melihat ini kira-kira bagaimana mengatasi masalah ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buat saya kasus ijazah palsu ini lebih bagus itu masuk ke pengadilan. Artinya supaya Jarkowi Jarkosok ini datang ke pengadilan. Kalau perlu bersama Eko Panjul. Karena Eko Panjul dan Jokowi ini dua orang ini yang membuat negara ini jadi kacau balau. Nah, dengan hadirnya Jokowi ini mudah-mudahan dapat terbongkar. Walaupun kata Rismon, wah dia akan menjadi saksi mahkota. Menurut Mas Royo lain, menurut Latifah lain. Buat saya ijazah ini mah buatan pasar pramuka gitu, dibuat. Artinya nggak penting juga analisa-analisa mereka itu. Ya karena dibuat oleh seseorang, artinya kan ijazah ini palsu. Gitu. Nah inilah yang saya berharap supaya Jokowi Jarkowi ini masuk ke pengadilan, terbongkar siapa yang membuatnya, jaringannya siapa aja, termasuk juga jaringannya si Eko Panjul, aktivis kiri, dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan kasus ini terbongkar lah, dan nggak terlalu larut gitu. Kalau memang Jokowi salah ya harus ditahan, harus diadili, ditahan, bahkan diungsikan tuh kalau perlu tuh sama satu keluarganya gitu. Karena kan penikmat dari kerusakan ini kan keluarga Jokowi gitu. Jadi buat saya nggak masalah mau masuk pengadilan mana, yang penting Jokowi masuk dulu ke pengadilan. Nah karena besok-besoknya kan dia akan masuk lagi dengan kasus-kasus KKN-nya kan banyak nih, kasus satelit sebut nama dia, kasus Kerombok juga sebut nama dia, kasus haji, apalagi kasus-kasus pembunuhan nih KM50 kan belum selesai. Mudah-mudahan kasus-kasus ini didorong nih sama kawan-kawan lain supaya Jokowi hadir terus di pengadilan dengan kasus-kasus yang lain. Ya hukumannya kalau misalnya di penjara, masuk lagi, penjara lagi, akhirnya kan mati di penjara kan gitu. Sebelum saya bertanya lebih lanjut ke Bang Rustam, nah saya mau kembali ke
Mas Bambang, tadi Bang Rustam tuh menyebut satu nama, Ya. Eko Panjul. Kalau nggak salah itu maksudnya Eko Sulistyo ya, mantan ketua KPUD. Pertanyaan saya, benarkah yang dikatakan Bang Rustam bahwa otak dari pembuatan ijazahnya Pak Jokowi itu orang yang dimaksud? Sangat benar. Oke. Sangat benar karena Eko Pajul ini kan yang terbukti membawa itu ke pasar pramuka. Tapi kayaknya lenyap itu orangnya, nggak pernah ngomong apa-apa lagi sekarang kan. Yang bisa mengejar itu kan Bang Rustam ini. Tapi kalau orangnya saya setuju, cocok itu. Kalau kita bisa kejar Eko Pajul ini, Jokowi makin nggak bisa apa-apa. Selain Eko Panjul ada nggak nama lain yang kemungkinan terlibat? Ya tentu saja rangkaiannya ada, tapi ini kita konsentrasi ke Eko Pajul dulu. Artinya dia ini aktor utamanya ya? Aktornya ya Jokowi itu. Jokowi. Cuma Oke. pemainnya yang bergerak di lapangan itu dia. Dia, oke. Nah kembali ke Bang Rustam. Bang, tadi Mas Bambang bilang dia akan mencalonkan diri menjadi wakil Bupati Blora. Nah dan tadi juga beliau mengatakan minta dukungan dari teman-teman termasuk yang di Jakarta. Bagaimana Abang merespon itu? Ya, saya melihat ini, alhamdulillah ini sangat bagus sekali untuk masa depannya Mas Bambang, dan kami aktivis nasional mendukung apa yang akan dilakukan Mas Bambang. Insya Allah ini dapat terwujud gitu, dan harus didukung memang karena Mas Bambang ini dia ini punya keberanian yang luar biasa dan cerdas gitu loh. Artinya memang layak lah warga Blora itu mendapatkan Mas Bambang gitu loh. Saya rasa dia punya ide-ide besar nanti untuk Blora gitu, dan harus kita dukung, dan tapi jangan sampai ada nanti kriminalisasi nih Nah itu dia. ke depannya nih. Nah ini yang harus kita lawan. Ya kalau mencoba mengkriminalisasi Mas Bambang ya kita lawan dari Jakarta, dari pusat gitu. Soalnya kawan-kawan aktivis, purnawirawan dan lain-lain, mama mahasiswa akan dukung. Karena memang orang macam Mas Bambang ini harus dikasih kesempatan karena dia punya kemampuan. Gitu. Untuk rakyat Blora, saya berharap mendukung Mas Bambang gitu. Semoga dapat pemimpin yang baik. Oke, ini kan 2029 masih panjang nih waktunya nih. Iya, iya. Sementara kasus ijazah juga masih terus bergulir. Kira-kira sebelum 2029 bisa nggak sih kasus ijazah palsu ini selesai? Bisa nggak? Harusnya sih nggak sampai 1 tahun nih, kan tanggal 16 kemarin peringatan 1 tahun geruduk UGM dan rumah Jokowi. Harusnya nggak sampai 1 tahun, kasus muda. Tinggal menunjukkan aja gitu. Kalau memang ada ijazahnya nih si Jar Kosok ini. Ternyata kan Jar Kosok ini menyembunyikan. Artinya saya mencurigai memang dia tuh ijazah palsu, bahkan tidak punya ijazah gitu. Karena pasti ada perkaitan ini ketika dia di wali kota Solo, masuk DKI, masuk presiden gitu. Dan kawan-kawan yang di Solo juga kasih informasi saya meragukan nih dia punya berkas-berkas di Solo. Artinya memang Jar Kosok ini luar biasa bohongnya. Jadi memang harus segera ditangkap nih Jar Kosok nih. Jangan kita yang malah dikriminalisasi untuk bongkar kepentingan, untuk membongkar ini demi kepentingan bangsa. Jar Kosok dan Eko Panjul ini 2 orang yang bermasalah hari ini, dan memang harus masuk pengadilan. Kalau kami masuk pengadilan sih siap-siap aja. Yang Kosok berani nggak masuk ke pengadilan? Kira-kira begitu. Ya sebetulnya kan kalau kita bicara tentang ijazah Mas Bambang ya, juga Bang Rustam ini pasti kan kaitannya dengan polisi. Ini polisi. Nah polisi ini kan misalnya sejauh ini masih di bawah presiden. Nah harapannya Mas Bambang nih kepada Pak Prabowo sebagai presiden apa? Ya pelan-pelan Pak Prabowo akan mulai sadar bahwa tidak ada untungnya dia nempel di belakang Jokowi terus. Duitnya ini sudah tumpah kemana-mana, lama-lama juga akan habis gitu. Dari kalau masih banyak itu kan berarti membuktikan korupsinya Jokowi. Buat apa dia berlindung di situ? Prabowo harus berpikir sendiri untuk bagaimana mengelola sumber keuangannya sendiri itu. Ya dengan program-program baru yang lebih bersih, lebih dia bisa, saya kira. Dia harus putuskan dulu dalam pikirannya. Dia bisa jadi pemimpin tanpa Jokowi. Bahkan dengan cara menghukum Jokowi, dia justru akan mendapat fasilitas kemudahan sarana keuangan untuk dirinya sendiri untuk memimpin Indonesia dengan benar. Tapi kan ada gini juga Mas Bambang, ada isu bahwa Pak Prabowo ini nggak berani sama Pak Jokowi, bahkan sering ketemu Pak Jokowi itu gitu. Nah itu kan
ada kabutnya yang mau bikin itu. Masa Prabowo nggak berani sih? Berarti kayak Prabowo kena ilmu hitam itu. Itu harus kita lawan bareng-bareng gitu. Saya itu betul-betul korban ilmu hitamnya Jokowi. Saya nggak bisa jalan gini kok. Emang apa yang dirasakan di kaki Mas Bambang sehingga merasa bahwa kayaknya kena ilmu hitam nih? Apa yang dirasakan? Ya, saya sebelum masuk penjara kan nggak pernah mengalami kayak begini. Begitu masuk penjara yang kedua ini ke Solo, langsung saya merasakan itu. Dan itu tiba-tiba ya? Tanpa ada gejala atau apa gitu? Nggak ada. Ada hal-hal yang gaib nggak sebelum itu dialami? Misalnya mungkin ada apa, kan biasanya kalau orang kena santet atau apa kan biasanya ada hal-hal yang sifat gaib. Iya, banyak tapi nggak usah saya ceritakan. Pokoknya hasilnya kaki saya terganggu berat. Sampai sekarang masih terasa begini? Masih terasa. Oh, kalau dalam kondisi begini nanti ketika harus berkampanye untuk menjadi wakil bupati, kuat nggak? Ya kampanye bukan saya, ya kampanye nanti Bang Rustam. Oke, Bang Bram, pertanyaan yang sama. Harapan ada Pak Prabowo sebagai presiden kita. Ya harapannya saya sebagai anak bangsa, sebagai rakyat Indonesia, Prabowo itu harus berpijak di atas kakinya sendiri gitu. Tanpa ada lagi campur tangan Joko Widodo gitu. Jokowi Jarkosok ini. Nah, jadi Prabowo itu harus berani memutuskan semuanya demi kepentingan bangsa, termasuk juga masalah ijazah ini. Coba kita bayangkan kalau Jarkosok ini terbongkar pada masa pemilihan presiden 2014 gitu kan. Artinya kan yang menjadi presiden itu kan Pak Prabowo. Iya, betul. Nah, ini kan artinya Pak Prabowo dibohongi juga oleh Jokowi Jarkosok ini. Nah, sampai berapa kali kan gagal gara-gara Jokowi Jarkosok ini. Nah, artinya memang Jokowi ini orang jahat gitu loh. Nah, Prabowo harus lihat ke situ. Coba dibayangin, masa dia berani sih memanipulasi data untuk mencalonkan presiden? Sedangkan Pak Prabowo mungkin udah mempersiapkannya matang segala macam. Dengan kebohongan itu Prabowo jadi gagal untuk menjadi presiden. Nah, artinya memang ketika Pak Prabowo ini tidak berpihak kepada kepentingan rakyat orang banyak, masih melindungi Jokowi, artinya rakyat akan melihat Pak Prabowo sebelah mata gitu. Ini bukan presiden yang baik gitu. Tapi ketika Pak Prabowo berani berdiri di atas kakinya sendiri, saya rasa rakyat akan melihat Pak Prabowo adalah seorang negarawan, seorang pemimpin bangsa, bahkan pemimpin dunia gitu. Makanya segera kasus ini Pak Prabowo ambil sikap. Dan yang kita dengar dari informasi Bang Edi Mulyadi, Kolonel Purnawiran Rajasa, bahwasanya Pak Prabowo juga tahu masalah ijazah ini, tahu ijazah itu palsu gitu loh. Artinya kalau Pak Prabowo tahu ya harus segera dong tidak sesuai hukum gitu loh. Masa mau calon presiden 2 periode ijazah palsu biarin gitu kan? Ini kan artinya kerugian bangsa ini. Kerugian sumber daya alam gitu yang tidak seharusnya untuk kepentingan rakyat. Jadi gara-gara ijazah palsu ini jadi beralih kemana-mana dengan kekuasaan Jokowi yang di luar kenalan orang sehat gitu kan. Ya, artinya Jokowi Jarkosok ini harus diadili lah, harus ditangkap. Kalau perlu hukumannya berkali-kali lipat lah gitu. Karena ini berbahaya. Sejarah kan menjadi kelam gara-gara Jokowi Jarkosok ini. Kalau gitu, Mas Roma. Satu lagi, tadi Mas Bambang bilang nanti saat kampanye Bang Rustam dan kawan-kawan yang akan turun. Kawannya saya jadi wakil bupati. Iya. Berarti kan nanti harus kampanye kan. Nah, berarti nanti kan yang diharapkan menjadi ujung tombak kampanye tim pemenangan lah. Berarti Bang Rustam dan teman-teman yang selama ini berjuang untuk masalah ijazah. Iya, tapi mereka di belakang layar. Belakang layar, oke. Tapi udah siap belum nih Bang Rustam dan kawan? Ya, insya Allah untuk Mas Bambang kita siap kan, karena Mas Bambang ini kan udah luar biasa pengorbanannya kan untuk membongkar ijazah Jokowi ini. Artinya kami siap, kami mendukung. Kira-kira insya Allah kalau emang Tuhan berkehendak ya kan, kami siap mendukung. Amin. Mas Bambang. Amin. Bukan di belakang layar, bahkan di depan layar gitu kan. Kita siap tampil gitu. Dengan temanya tim pemburu ijazah Jokowi membantu Mas Bambang Tri kan keren gitu. Iya. Untuk Mas Bambang terakhir, apa harapan Mas Bambang untuk warga Blora yang nanti akan menggunakan hak pilihnya saat Pilkada Blora 2029 agar nanti
Pak Bambang mereka pilih saja? Kalau saya yakin, kalau semua informasi sampai ke mereka dengan cukup gitu ya, mereka kan pilih saya. Apalagi pasangan saya adalah wakil bupati sekarang, itu adiknya Pak Agus yang sekarang menteri imigrasi itu. Agus ya. Ya. Oke. Artinya yakin nanti masyarakat Blora akan memilih Pak Bambang. Insya Allah. Artinya mulai sekarang mulai ada komunikasi ya sama mereka ya. Sudah ada komunikasi. Ya. Oke. Ya, tapi kan saya bilang saya mau bantu Pak Rizal dulu nih Ya. ke Jakarta. Nanti gantian mereka ya. Oke. Ya teman-teman, demikianlah perbincangan kita yang menarik dengan Mas Bambang Tri Mulyono dan Rustam Effendi. Kalau Bang Rustam masih ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, silakan. Oke. Ya buat saya semoga kasus ini cepat selesai, Jokowi cepat diadili, Eko Panjul juga harus segera ditahan kalau memang dia terbukti yang merencanakan merekayasa semuanya gitu. Ya supaya negara ini tidak gaduh lagi. Tapi tidak gaduh bukan artinya kita harus RG ke tempat Jokowi, damai dengan cara begitu, tidak. Artinya hukum harus dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Dan nanti kalau memang di persidangan ya hakim-hakim dan jaksa ini harus benar-benar menjalankan sebagaimana fungsinya gitu kan. Jangan ada lagi pembohongan publik. Ya nanti kalau terjadi rakyat marah kan repot juga itu institusi itu kan, kira-kira seperti itu.